Sikap Presiden Prabowo yang santai menanggapi isu pemakzulan adalah cermin kepemimpinan yang matang. Tidak anti kritik, berarti demokratis. Dengan lugas beliau menyatakan tidak ada masalah asal sesuai mekanisme ketika ribut-ribut isu pemakzulan. Sikap Presiden Prabowo adalah sinyal bahwa beliau percaya pada mandat rakyat dan tidak alergi terhadap hukum demokrasi. Namun sikap dari Presiden Prabowo justru dikhianati pelaporan Profesor Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke polisi. Disinilah letak paradoksnya. Jika sang presiden sendiri menganggap kritik dan mekanisme konstitusional sebagai bagian dari resiko demokrasi, mengapa perangkat pendukungnya justru menunjukkan mentalitas anti kritik? Tindakan mempolisikan intelektual dan aktivis hanya karena narasi kritis bukanlah bentuk perlindungan terhadap martabat presiden, melainkan bentuk sabotase terhadap kewibawaan Presiden Prabowo itu sendiri. Patut diduga ya, ada barisan penjilat di lingkaran kekuasaan yang mencoba tampil sebagai pahlawan kesiangan. Mereka lebih sibuk menunjukkan kesetiaan buta dengan cara membungkam suara kritis daripada menerjemahkan sikap terbuka Presiden ke dalam kebijakan yang sejuk. Tindakan represif ini justru memberikan amunisi bagi lawan-lawan politik Presiden Prabowo untuk mencap pemerintahan ini otoriter. Padahal Presiden Prabowo sedang berusaha tampil demokratis. Upaya-upaya menjilat dengan cara mengkriminalisasi pemikiran hanya akan menjerumuskan Presiden ke dalam jurang. Jika lingkaran sekitar Prabowo terus merusak citranya dengan cara-cara kolonial seperti ini, maka musuh terbesar kewibawaan Presiden Prabowo bukanlah para kritikus di luar pemerintahan, di luar sana, melainkan mereka yang berdiri paling dekat dengan kursi kekuasaan sambil memegang surat laporan polisi di tangan mereka. Merdeka! Penggulingan Prabowo, menurut Prof. Anhar. Pengamatan saya dan saya dengar di TV bagi mereka yang mau impeachment itu, kelihatannya Prabowo dianggap kembali menjadi otoriter gitu. Nah, saya kira ya memang ada beberapa tindakan yang bisa dikatakan ya agak dipaksakan seperti makan gratis dan sebagainya, itu kan memang banyak kritik terhadap hal itu. Nah, yang apalagi kan semua sebenarnya keterlibatan dari makan gratis itu, polisi terlibat, tentara terlibat, yang menurut saya memang ya tidak patutlah. Presiden kita itu lucu, bos. Ngucapin lebaran tidak, ngucapin bela sungkawa atas TNI yang gugur di Lebanon tidak, ngucapin selamat lebaran juga lupa. Giliran ulang tahun si Teddy yang katanya ibu negara, inget. Mantap nggak? Kayaknya si Teddy ini lebih spesial deh dari hal-hal yang lain. Sampai ulang tahunnya aja dibikin surprise di Paris. Romantis banget kayak drama Korea. Repot memang punya presiden amnesia. Salam waras. Dari kemarin berita soal ulang tahun Teddy ini luar biasa ya. Sangat masif di semua platform media sosial. Ulang tahun dirayakan dari mulai di pesawat, di hotel mewah, di kantor, pesta bersama staf-staf dan anak buahnya, lalu ucapan karangan bunga, ucapan selamat yang luar biasa banyaknya sampai berjajaran di pinggir jalan. Dan ini seolah melupakan atau membuat kita lupa dengan kondisi negara kita. Indonesia lagi mengalami kantong kering, guys. Bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun, total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari dua ini saja, kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun. Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun, ini bunga utangnya doang. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1.433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know, man. Kalau saya jadi presiden, dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Oke? Karena ini udah masuk kritis. Ya, di video ini, Gemma Guyardi telah mendeskripsikan kondisi negara kita dengan sangat sederhana dan gampang dimengerti. Bahwa kondisinya ya seperti kebanyakan rumah tangga lah ya sekarang ini. Dari lubang tutup lubang. Tapi negara kita dalam versi tertingginya. Karena bayangkan saja,
defisit sudah tembus 638 triliun. Nah, sementara hutang ini prediksi bisa mencapai 10.478 triliun. Sementara untuk membayar cicilan hutangnya, untuk bunganya saja ini sudah 600 triliun. Ditambah pokok dan sebagainya itu menjadi 1.433 triliun hanya untuk hutang. Gitu. Jadi ya banyak pengamat yang berteriak, ya pengamat ekonomi, bukan hanya sekedar memberikan alarm tapi sudah berteriak bahwa kondisi ini darurat gitu. Tapi kan yang selalu kita dengar, pemerintah, menterinya, presiden bilang semuanya dalam kondisi aman, terkendali. Nah, kita lihat kita lihat energi, subsidi untuk energi itu cuma 210 triliun. Bayangkan, maka nggak heran ketika hari ini ke pom bensin keluar seperti ini. Ya, makanya lah Pertalite nggak naik, tapi apa barangnya ada. Tuh, Pertamax Turbo sudah 20.000 sekian. Nah, menarik untuk kita tahu kira-kira langkah apa yang akan dilakukan pemerintah ke depannya menyikapi kondisi ini. Apakah akan menaikkan pajak lagi sehingga nafas rakyat jelata seperti kita akan semakin pendek saja? Ataukah pemerintah akan berani untuk memotong atau bahkan menghentikan proyek-proyek jumbo yang hanya membakar uang negara saja? Terkadang kita bingung dengan kondisi sekarang ini, dengan perkataan pemerintah yang selalu bilang aman, terkendali dan sebagainya. Apakah benar sungguh kita sedang diselamatkan? Atau justru telah dijerumuskan? Atau cuma hanya ditenangkan supaya nggak timbul kepanikan? Sebenarnya apa fungsi Seskap Teddy? Eits, jangan marah dulu. Itu kata Tempo. Tapi jujur saya juga bingung waktu dia bahas soal inflasi pengamat. Emang jabatan beliau sekarang sesuai sama keahliannya? Masalahnya kalau lihat realita yang bikin cemas itu bukan inflasi pengamat, tapi banyak inflasi nyata lain yang jauh lebih penting untuk diurus sama Teddy. Pertama, inflasi medis. Di Indonesia tembus 16,9% pada tahun 2025. Ini bukan inflasi biasa, artinya biaya kesehatan semakin mahal. Dan yang pasti orang kalau sakit itu nggak bisa ditunda. Parahnya 90% bahan baku farmasi kita itu masih impor dan rupiah sangat fluktuatif. Biaya obat, rawat inap, sampai premi asuransi itu berpotensi untuk melonjak. Akibatnya resiko finansial rumah tangga meningkat. Sekali sakit bisa langsung menggerus tabungan, bahkan mendorong kita jatuh miskin. Ini juga sebenarnya berpotensi membebani BPJS Kesehatan karena tingginya biaya kesehatan. Kedua, inflasi pendidikan. Data Badan Pusat Statistik nunjukin kalau biaya pendidikan SD itu naik 467%, SMP 438%, SMA 401%, kuliah hampir 300% dalam rentan waktu 2015 ke 2024. Ini membuat pendidikan kita itu semakin eksklusif. Ketika biaya terus naik, akses untuk naik kelas juga semakin sempit. Ketimpangan akan semakin melebar. Ketiga, inflasi kelas menengah. Sekitar 45% masyarakat terbebani biaya rumah. Dan 80% warga Jakarta cuma mampu untuk ngontrak. Artinya, kepemilikan rumah makin jauh dari jangkauan. Kelas menengah yang harusnya jadi mesin konsumsi, justru tersandera biaya hidup dan daya beli yang terus melemah. Terakhir, inflasi pangan. Ancaman terbesarnya sekarang akan datang El Nino yang sudah di depan mata. Fenomena ini berpotensi memicu kekeringan panjang dan kebakaran hutan di berbagai wilayah di Indonesia. Dampaknya bukan cuma lingkungan, tapi langsung ke produksi pangan yang bisa turun drastis. Kalau produksi terganggu, pasokan pasti menyusut. Kalau pasokan turun, harga pasti naik. Jadi pertanyaannya sederhana, kenapa beliau sebagai pejabat publik malah sibuk bahas inflasi pengamat? Kenapa bukan inflasi yang benar-benar sedang dirasakan rakyat? Kembali ke pertanyaan awal, menurut kamu apa sebenarnya fungsi Seskap Teddy? Coba komen.